terkait dengan materi yang akan mencoba kami sosialisasikan, yaitu terkait dengan panduan penelitian edisi ke-13 yang merupakan panduan yang kemarin diterbitkan pada tanggal 5 ya, bersamaan dengan penawaran usulan baru untuk pendanaan tahun 2021. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan beberapa informasi, karena memang pada saat ini tidak hanya calon pengusul baru, proposal baru, tetapi juga di forum ini ada peserta atau pengusul atau peneliti yang memang sedang menjalankan penelitiannya, baik itu monotahun maupun jamak. Sekalian saya informasikan dan kami ingatkan kembali bahwa untuk penelitian tesis magister yang sedang berjalan, yang di data kami melibatkan 36 proposal atau 36 penelitian yang didanai pada tahun ini, yang pada hari Minggu kemarin merupakan deadline dari penguploadan, baik itu SPTB, baik itu laporan catatan harian maupun laporan kemajuan. Alhamdulillah dari pemantauan kami sudah terlaksana semua ya untuk pengusulnya. Namun demikian memang kami menerima banyak pertanyaan terkait dengan sistem dari Simlitapmas yang memang saat ini masih tidak konsisten. Artinya bahwa sistem itu antara peneliti satu dengan peneliti lain di dalam akunnya masing-masing itu masih beragam permasalahannya. Kami pun tidak bisa menjawab semua pertanyaan tersebut, sampai bahkan kemarin ketika sosialisasi di Kopertis ya, itu banyak sekali dari LPPM, dari perguruan tinggi yang lain, itu permasalahannya luar biasa. Dan memang proses penstabilan dari sistem Simlitapmasnya itu memang dilakukan secara bertahap seperti itu. Jadi mohon untuk tetap memantau ya sistemnya ya, karena memang sistemnya kadangkala menjadi normal, kemudian menjadi error atau menjadi berubah kembali isinya dan seterusnya seperti itu. Kemudian tidak lupa kami mengingatkan bagi Bapak Ibu pengusul penelitian PTM tesis magister ya, bahwa tanggal 21 Oktober ini ada kewajiban selain unggah di Simlitapmas adalah mengunggah di Google Form dari LLDT 5 ya. Jadi kita punya kewajiban berikutnya sampai tanggal 21, yaitu hari Rabu besok, untuk mensubmit ya. Google Form itu sudah saya cek, itu ada laporan kemajuannya, kemudian ada catatan hariannya, kemudian ada SPTB-nya, luaran wajib dan luaran tambahan jika ada. Itu mohon untuk segera dilakukan agar kewajiban kita semuanya terpenuhi. Itu untuk yang penelitian tesis magister yang jamak monotahun yang monotahun amandemen ini yang harus segera diselesaikan. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan penelitian jamak ya, penelitian jamak tahun jamak yang di amandemen kemarin, bahwa kita ada sekitar 8 penelitian yang merupakan tahun lanjutan ya. Informasi yang kami dapatkan ya bagi teman-teman yang tahun ini adalah tahun lanjutan ya, tahun kedua atau tahun ketiga, bahwa dari DPRM kemarin menyampaikan tidak diperlukan untuk upload usulan ya tahun berikutnya ini ya, usulan tahun lanjutannya pada tanggal 15 sampai tanggal 29 itu tidak diperlukan untuk upload kembali. Kemudian juga untuk usulan yang didanai tahun 2020 yang ditunda pelaksanaannya di tahun 2021. Informasi yang kami dapatkan dari sosialisasi kemarin bahwa peneliti tidak perlu untuk mengunggah kembali usulannya
pada tanggal 15 sampai tanggal 29 Oktober. Jadi nanti tidak perlu lagi untuk bersusah payah mengupload usulannya kembali seperti itu. Untuk yang tanggal 15 sampai tanggal 29 khusus diperuntukkan bagi usulan baru yang kemarin edarannya sudah kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu dua informasi awal yang kami sampaikan kepada para peneliti khususnya di tesis magister dan juga yang jamak, ya, tahun jamak, dan juga usulan baru yang ditunda, ya, usulan baru yang ditunda. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, kemudian pendanaan yang akan dilakukan oleh DPRM tahun ini, ya, itu fokus pada yang pertama adalah usulan baru. Jadi difokuskan yang pertama adalah usulan baru yang akan dibuka pada tanggal 15, yang sudah dibuka ya kemarin tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Oktober. Yang pertama. Yang kedua, dan fokuskan pada penelitian tahun lanjutan, ya, yang tahun ini atau tahun depan melanjutkan untuk tahun yang kedua atau tahun yang ketiga. Kemudian yang ketiga difokuskan pada penelitian yang ditunda pada tahun 2020 ke tahun 2021. Itu fokus pendanaan pada tahun ini yang kemarin disosialisasikan kepada kita seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita masuk kepada sosialisasi panduan penelitian edisi ke-13. Mohon informasi apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah sampai. Oke. Baik. Ada beberapa informasi yang itu sedikit berbeda dari panduan yang ke-12 ya. Yang pertama kita masuk ke ketentuan umum dulu bahwa untuk pengusul baru maupun pengusul yang nantinya akan mengusulkan lagi untuk kuota ya, kuota sisanya ya. Jadi ada beberapa informasi ya. Itu ketua pengusul yaitu NIDN atau NIDK ini secara umum kita sudah tahu itu. Kemudian pengusulan melalui STIM 15 harus mendapatkan persetujuan dari kepala LPPM. Itu akan kami approve ya kalau memang sudah memenuhi persyaratan dari yang diusulkan tersebut. Kemudian ini terkait dengan kuota Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian ya. 2 usulan penelitian yang biasa kita sebut sebagai kuota dasar dulu. Jadi kuota dasar itu adalah 1 sebagai ketua dan 2 sebagai anggota peneliti. Gitu. Kemudian yang membedakan bahwa mulai tahun 2020 mulai edisi 12 ya, panduan edisi 12. Kowe iki yo senengane godani kok. Mohon maaf itu ada yang di mute. Iya, suaranya ada yang masuk suara lainnya. Baik. Jadi untuk panduan 2012 dan 2013 itu terkait dengan kuota dasar ya, bahwa pengusul itu boleh mengusulkan sebagai ketua, 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, yang sebelumnya harus ada di skim berbeda. Saat ini kembali ditekankan bahwa 2 usulan tersebut baik sebagai ketua maupun sebagai anggota boleh ada di skim yang sama. Misalnya adalah PDUPT. Jadi 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota itu dipersilahkan atau diperkenankan seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya yang itu merupakan pembeda ya, pembeda yang pertama terkait dengan panduan sebelumnya, bahwa untuk yang panduan 13 ini, dosen yang memiliki hak indeks lebih besar atau sama dengan 3 untuk bidang sosial humaniora, ya ini untuk bidang sosial humaniora, itu diperkenankan untuk mendapatkan double kuota, ya untuk sosial humaniora. Jadi 3 hak indeks sama dengan atau lebih besar dari itu
bagi pengusul akan mendapatkan kuota 4 ya, berarti 4 ya. Ini double kuota, jadi kuota dasar adalah 2, kemudian akan mendapatkan 4 ya, 2 sebagai ketua, Terima kasih Kak. 4 Suaranya udah. anggota. Mohon maaf suaranya, mohon di karena suaranya masuk ke kita. Baik, itu terkait dengan sosial humaniora. Ada cara tambahan yaitu bahwa minimal ketua ya, ketua pengusul itu harus memiliki 3 artikel ya, 3 artikel sebagai first author atau penulis pertama atau sebagai koresponden author. Itu yang harus disyaratkan dari H-index lebih besar dari 3 atau sama dengan 3 tadi, itu harus memiliki itu. Kemudian untuk bidang sains teknologi, itu indeks itu harus lebih besar atau sama dengan 5. Sebelumnya 3 ya, kalau humaniora sebelumnya 2. Sekarang minimal harus sama dengan atau lebih besar dari 5, dan 5 artikel harus memiliki 5 artikel sebagai first author atau sebagai korespondensi author atau sebagai gabungan dari first author maupun koresponden author tersebut ya. Jadi boleh 3 dan 2 atau sebaliknya seperti itu. Tapi untuk aturan yang baru ini ada tambahan ya. Walaupun H-indeksnya itu diperketat ya, artinya lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi untuk yang sekarang itu ada tambahan aturan yang memudahkan ya, yang yaitu atau memiliki 1 paten granted ya. Jadi boleh memiliki 1 paten granted kalau tidak memiliki H-index tersebut, atau ya itu granted ya, atau 5 paten ya, saya ulangi lagi, 5 paten terdaftar. Jadi boleh kalau memiliki 1 paten granted ya, misalnya kemarin Pak Margi itu mendapatkan 1 paten granted ya, itu berarti boleh mengusulkan double kuota. Kemudian untuk 5 paten terdaftar, artinya baru mendaftarkan paten, statusnya terdaftar tetapi belum granted, dipersilahkan juga bisa mendapatkan double kuota seperti itu. Atau memiliki karya seni monumental, ini yang baru, ini aturan yang baru yang terkait dengan profil ya. Jadi di profil Bapak Ibu sekalian itu selain Sinta, kemudian pengabdian, penelitian, proseting, kemudian HKI, buku, itu ada tambahan lagi 2, yaitu adalah karya seni monumental atau kita sebut sebagai seni pertunjukan ya. Itu biasanya dilakukan dari prodi-prodi tertentu ya, terkait dengan seni, atau naskah akademik atau naskah urgensi yang sudah dibahas pemangku kepentingan, itu juga dapat mengusulkan 4 usulan. Itu yang membedakan panduan 13 yang pertama ya, membedakan panduan 13 dengan panduan yang ke-12. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya terkait dengan ketentuan umum yang lainnya, khusus untuk skema penelitian pasca sarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak 5 usulan, ini tetap ya, di luar kuota dasar. Tetapi memang tahun ini tidak dibuka untuk skim tersebut, tetapi untuk aturannya masih sama. Kemudian pelaksana penelitian yang lalai atau tidak memenuhi target dapat dikenakan sanksi berdasarkan nilai atau penilaian hasil. Ini yang harus Bapak Ibu hati-hati ya, karena lalai itu bentuknya beragam ya. Ada yang lalai mengupload kewajibannya, baik itu catatan harian, SPTP, kemudian laporan kemajuan dan lain sebagainya. Itu mohon untuk diperhatikan. Kemudian dosen dapat diundang untuk diberi penugasan penelitian melalui skema penugasan. Ini juga tidak dihitung kuota kalau memang dosen itu mendapatkan penugasan dari pusat, gitu. Dan berikutnya adalah kewajiban pengisian catatan harian dan logbook. Kemudian ini yang baru, tetapi memang konsepnya masih belum disosialisasikan seperti apa. Jadi ada tambahan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai buku panduan Dijen Dikti Kemendikbud. Sepemahaman kami di panduan tersebut juga tidak mengatur secara spesifik bagaimana panduan program Merdeka Belajar itu terkait dengan riset DPRM ini ya,
Jadi saya belum menemukan juga. Kemudian pendanaan mengikuti SBK. Jadi mohon untuk pendanaan skimnya apa, untuk penentuan dananya berapa itu mengacu pada SBK ya, standar biaya keluaran, baik itu penelitian dasar, kemudian penelitian terapan, kemudian pengembangan, kemudian penelitian kapasitas dan seterusnya. Itu untuk biaya maksimalnya itu ada di SBK. Jadi Bapak Ibu silakan mendownload SBK. Kemarin kami juga sudah men-share di grup terkait dengan panduan tersebut. Dan untuk RAB-nya itu silakan mengikuti SBM ya, standar biaya masukan. Mohon untuk diperhatikan dua standar biaya ini ya, untuk pendanaannya dan untuk RAB-nya gitu. Nah, kemudian kewajiban mencantumkan ucapan terima kasih ya. Nah, nih, kemudian untuk kategorinya ya, untuk panduan edisi 12 itu dulu ada 12 kategori penelitian ya, ada 12 skema penelitian. Untuk yang 13 ini ada 13, sepertinya disesuaikan dengan edisi panduannya, karena memang untuk yang tahun ini memang menjadi 13 karena ada tambahan di kategori penelitian penugasan, yaitu skema riset kemitraan atau RK. Sehingga seperti yang Bapak Ibu lihat di tayangan ya, di layar, bahwa kategori penelitian kompetitif nasional masih tetap ya, dari PD, PT, PP, PDP, kemudian KP, PKP, PT, kemudian PPS. Kemudian desentralisasi masih 3, PDUPT, PTUPT, dan PPUPT. Kemudian yang kategori penugasan, kemarin beberapa dosen mendapatkan ya skema WCR ya, World Class Research ya. Ini silahkan nanti, semoga ada peluang lagi untuk kita, karena ini penugasan dari pusat, seperti itu. Ini terkait dengan skema penelitian yang ada di panduan 13, walaupun yang ditawarkan tidak semuanya. Namun yang perlu diingat, Bapak Ibu sekalian, bahwa penelitian kompetitif nasional kita tetap harus mengacu kepada yang namanya, kalau dulu namanya RIN ya, jadi Rencana Induk Riset Nasional. Kemudian sekarang ada Prioritas Riset Nasional atau PRN ya, ada 9 ya, ada 9 PRN. Nanti Bapak Ibu bisa mencari, mendownload ya, di buku panduan, insya Allah juga ada di PPT kami, yang memang jika diperlukan terkait dengan hal tersebut akan kami berikan, bahwa untuk tahun ini sudah mulai kepada PRN ya, bukan RIRN lagi ya. Kemudian yang Rensa perguruan tinggi, yang penelitian desentralisasi mengacu kepada Renstra penelitian perguruan tinggi, itu seperti yang sebelumnya, yang harus dicantumkan biasanya di latar belakang ya, kita harus secara tegas mengatakan bahwa kita sesuai dengan Renstra penelitian perguruan tinggi. Kemudian kategori penelitian penugasan itu berdasarkan pada tugas yang diberikan oleh pusat, jadi kita harus mengikuti kalau ini di luar dari itu semuanya. Itu terkait dengan skema. Nah, kemudian untuk peta skema penelitian edisi 13 ya, jadi memang skema penelitian dasar itu ada pada kompetitif nasional, desentralisasi maupun penugasan. Kemudian penelitian terapan itu ada desentralisasi, yaitu skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi dan skema kemitraan gitu. Kemudian skema penelitian pengembangan itu ada pada skema PPUPT ya, skema penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Kemudian penugasannya ada pada KRU PT dan KKS gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan skema penelitian ini, memang kalau kita lihat ya, khususnya di panduan 10 ke bawah ya, untuk menentukan penelitian dasar, penelitian terapan maupun penelitian pengembangan, itu banyak sekali pengusul ya, banyak sekali pengusul yang masih berbasis pada rasa ya, rasa, tanda kutip rasa. Jadi rasa itu adalah saya ingin
saya ingin meneliti di penelitian terapan. Saya punya produk nih, produk ini kayaknya bisa masuk di penelitian terapan. Oh, saya pengen banget meneliti tentang penelitian dasar saja. Atau rasa, oh saya sering penelitian di skim penelitian dasar, sehingga saya ingin meneliti di penelitian terapan. Itu saya rasa itu adalah rasa yang itu ada di zaman dulu ya sebelum khususnya panduan-panduan 10 sebelum 10 itu kebanyakan seperti itu. Tetapi untuk yang saat ini ya, panduan-panduan yang baru itu 12, 13, ya 11, 12, 13 itu sudah berdasarkan TKT. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon untuk betul-betul melakukan pengukuran TKT yang memang itu terkait dengan penelitian Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak berbasis rasa lagi ya. Misalnya penelitian dasar, temanya seperti apa? Masuk pada TKT berapa ketika diukur? Apakah TKT 1 sampai 3 berarti baru masuk ke penelitian dasar. Kalau TKT-nya 4 sampai 6 berarti masuk ke penelitian terapan. Sudah bukan masalah rasa atau ingin, tetapi lebih kepada hasil pengukurannya itu seperti apa. Kalau 7 sampai 9 berarti masuk ke penelitian pengembangan. Seperti itu. Jadi yang menentukan Bapak Ibu itu ada di skema yang mana, itu mohon basisnya adalah TKT. Jangan sampai salah rumah. Jadi istilah kalau zaman dulu itu, kalau saya masih awal-awal dulu mengikuti atau mengusulkan, ini masih ada salah rumah ya, ada salah rumah. Ini luarannya bentuknya artikel publikasi, tetapi masuknya penelitian terapan atau sebaliknya. Ini ada produk yang bisa didaftarkan atau bisa terdaftar di hak kekayaan intelektual, tetapi masuknya penelitian dasar dan seterusnya. Itu sering terjadi, dan kemarin DPRM bercerita kepada kami ya, bahwa salah rumah itu dulu sering terjadi banyak sekali, sekarang pun masih beberapa terjadi karena pengukuran TKT-nya tidak serius, seperti itu. Bahkan ada yang mungkin karena terkait dengan dana ya, terkait dengan dana. Oh, penelitian terapan itu beda dengan penelitian dasar. Penelitian terapan itu dananya sekian. Maka yang bersangkutan mengisi TKT untuk sampai ke posisi terapan. Walaupun sebenarnya ukuran TKT-nya itu tidak sampai ke situ. Itu jangan sampai. Atau sebaliknya, ya ini terapan, ini produk hasil risetnya itu sampai kepada TKT 4 sampai 6, tetapi disengaja untuk diturunkan menjadi TKT 1 sampai 3. Itu jangan sampai seperti itu, karena memang kemarin hasil diskusinya masih banyak yang terjadi. Itu akan membuat proposal Bapak Ibu ditolak karena form penilaiannya, ya form penilaian dari setiap skema itu sudah punya karakteristik sendiri. Ya, sudah punya karakteristik sendiri. Penelitian dasar dengan TKT 1 sampai 3 punya form penilaian sendiri. Jangan sampai nanti yang hasil risetnya itu berupa hasil riset dari penelitian terapan, karena itu akan membuat penilaiannya menjadi minimalis, seperti itu. Itu gambaran bahwa kita sudah harus berfokus pada yang namanya TKT, seperti itu. Luaran wajibnya juga sudah sangat jelas ya. TKT 1 sampai 3 itu publikasi di jurnal, prosedik atau buku. Kekayaan intelektual, uji coba produk itu dari TKT 4 sampai 6. Kemudian TKT 7 sampai 9 itu diantaranya kekayaan intelektual like industri, kemudian feasibility study, business plan, dan lain sebagainya. Itu harus tersebut dengan jelas, ditentukan dengan pasti di awal pengusulan proposal Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau terkait dengan kewenangan pengusulan penelitian, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kita ada di status perguruan tingginya ada di utama ya. Jadi karena kita ada di utama, maka kita sudah tidak bisa mengakses skema penelitian dosen pemula atau PDP ya, yang dulu pernah kita bisa akses ya. Dulu pernah 2-3 tahun yang lalu itu masih bisa diakses, sekarang sudah tidak diperkenankan. Sehingga memang untuk ketua-ketua atau calon ketua peneliti atau usulan penelitian bisa menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di skema utama sebagai ketua peneliti. Seperti itu. Kemudian kita tidak bisa mengakses dalam hal ini adalah skema
PDP dan PKPT. Kemudian terkait dengan pendanaan dan waktu penelitian, silahkan yang ditawarkan untuk kita ya, yang ditawarkan pada periode ini untuk pengusulan tahun 2020 dan pendanaan 2021 ini, itu untuk penelitian kompetitif nasional itu satu adalah penelitian dasar ya, kemudian ada yang kedua adalah penelitian terapan, kemudian ada penelitian dosen pemula, kemudian ada penelitian pasarjana khususnya disertasi doktor, kemudian yang desentralisasi ada PDUPT dan PTUPT, untuk PPUPT tidak ya. Jadi silahkan nanti kita sesuaikan dengan usulan yang diperbolehkan untuk diakses oleh setiap peneliti. Baik, ini kami sampaikan terkait dengan skema yang ditawarkan pada periode ini ya. Yang pertama adalah penelitian dasar. Jadi ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Yang pertama penelitian dasar, itu karena ini adalah penelitian kompetitif, maka bisa diakses oleh semua klaster, baik mandiri, utama, madya, maupun binaan. Jangka waktunya di sini tertulis 2-3 tahun, dengan mengacu pada SBK penelitian dasar. Itu jelas, kita tinggal melihat SBK-nya, kemudian bisa menentukan berapa batas maksimal untuk pendanaan di PD. Bagaimana dengan syarat pengusul sebagai ketua ya, atau ketua pengusul? Syarat yang pertama yaitu ketua pengusul minimal ya bergelar S3 dengan jabatan fungsional atau jabatan akademik adalah asisten ahli, atau S2 minimal lektor. Itu sebagai ketua di PD atau penelitian dasar. Kemudian ketua pengusul ya, ini syarat berikutnya ya, syarat wajib berikutnya. Ketua pengusul memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi. Jadi minimal 2 artikel. Atau di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2. Nah, untuk yang panduan ke-13 ini itu ditambahkan atau itu artinya bahwa jika pengusul atau ketua pengusul tidak memiliki 2 artikel di jurnal internasional bereputasi maupun di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 2, itu boleh 3 buku hasil penelitian ber-ISBN atau IKP ya. Jadi 3 buku hasil penelitian yang itu ber-ISBN dan masuk dalam daftar IKP. Kemudian anggota penelitian bisa 1-2 orang seperti itu. Untuk TKT-nya karena ini dasar, berarti tingkatnya adalah 1 sampai dengan 3. Untuk keluaran wajibnya, itu yang pertama itu ada 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. 1 saja, atau 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi, atau 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN. Itu salah satu saja sebagai keluaran wajib. Untuk keluaran tambahannya tentu saja keluaran penelitian selain keluaran wajib di atas dipersilakan, karena memang ada keluaran tambahan untuk PD ya. Itu terkait dengan penelitian dasar. Kemudian terkait dengan penelitian terapan ya, sama tadi ya, boleh bisa diakses oleh semua klaster 2-3 tahun, SK otomatis kepada penelitian terapan. Untuk pengusulnya syaratnya ketua pengusul sama S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor. Kemudian ketua pengusul memiliki 2 artikel sama seperti tadi, jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Dan juga tambahannya bisa selain 2 itu atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN atau internasional. Kemudian yang membedakan tentu saja di penelitian dasar dengan penelitian terapan adalah adanya mitra calon penggunanya ya. Jadi ini tertulis mitra calon pengguna. Ini adalah mitra calon pengguna hasil penelitian ya. Jadi hasil penelitiannya itu sudah ada mitra yang akan menggunakannya. Kemudian angka peneliti 1-2 orang. Untuk TKT-nya karena ini terapan maka 4 sampai dengan 6 ya. Jadi 4, 5, 6 seperti itu. Sesuai dengan ukuran TKT masing-masing usulan Bapak Ibu sekalian.
Kemudian luaran wajibnya satu produk iptek sosbud yang dapat berupa metode, blueprint, purwarupa, sistem, kebijakan, model, teknologi, dan lain sebagainya yang tentu saja dilindungi oleh kekayaan intelektual di tahun pertama. Jadi luaran wajib ini adalah luaran wajib setiap tahun, bukan ketika Bapak Ibu itu dalam mendapatkan pendanaan selama 3 tahun, kemudian luaran wajibnya itu di tahun terakhir atau dari 3 tahun itu dianggap satu luarannya, tidak, tetapi luaran wajibnya itu adalah luaran wajib per tahun berjalan. Kemudian dokumentasi hasil uji coba produk atau purwarupa, kemudian kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun kedua dan selanjutnya. Gitu. Itu untuk penelitian terapan. Untuk penelitian dosen pemula, mohon maaf kita tidak bisa mengaksesnya karena ini adalah skim miliknya binaan, jadi kita lewati saja. Nah, berikutnya ini juga silakan ya, penelitian pasca sarjana ya, penelitian disertasi doktor ya. Jadi untuk tahun ini tidak dibuka yang tesis magister, hanya dibuka yang disertasi doktor. Ketua bergelar doktor dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam atau luar negeri. Ya, jadi ini sebagai promotornya ya, pengusulnya ya. Kemudian memiliki 2 artikel sebagai penulis utama, first author atau correspondent author di jurnal internasional bereputasi, dan anggota tim co-promotor ya, 1, dan anggota satunya adalah mahasiswa doktor bimbingannya. Jika yang tertarik dengan atau ada yang sesuai dengan kriteria ini dipersilahkan. Luaran wajibnya 1 artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama adalah mahasiswa yang dibimbing, dan ketua peneliti sebagai koresponden autor dalam jurnal internasional bereputasi. Ini sama Bapak Ibu sekalian, ini sama dengan PTM ya, penelitian tesis magister, bahwa penulis pertama itu harus mahasiswa. Ketua peneliti itu harus sebagai koresponden autor. Seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, jangan sampai melakukan kesalahan yang sudah tertulis jelas di panduan penelitian. Kemudian luaran tambahnya karena masuk dalam penelitian dasar, jadi TKT-nya 1, 2, dan 3. Kemudian skema desentralisasi ya. Jadi ini adalah skema yang mengacu kepada renstra penelitian perguruan tinggi. Itu ada 2 ya yang bisa kita akses. Yang pertama adalah PDUPT ya. Ini bisa diakses selain binaan klaster ini, hanya bisa diakses oleh Madya, Utama, dan Mandiri. Nah, untuk persyaratan, ya, ketua pengusul S3 minimal asisten ahli, atau S2 minimal lektor. Ini tidak bisa ditawar lagi ya. Untuk anggotanya, itu Ristek Brin mengatakan di bawah persyaratan ini diperbolehkan. Jadi, intinya di bawah persyaratan yang ketua ini, silakan untuk menjadi anggota peneliti. Sehingga teman-teman memang harus berkolaborasi dengan ketua pengusul yang memang memenuhi syarat di situ. Kemudian ketua pengusul memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2, serta atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN, IKP atau internasional. Ini sama anggota peneliti 1 sampai 2. Perbedaannya ada di luaran wajib per tahun. Ya, luaran wajib per tahun karena ini bisa 2 sampai 3 tahun. Minimal 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi atau 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, atau minimal 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi, atau minimal 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN. Nah, kasus yang sering muncul Bapak Ibu sekalian, seringkali apa yang dijanjikan Bapak Ibu di proposal awal itu berubah ketika berjalannya penelitian sampai dengan selesainya penelitian. Ada beberapa kasus yang di awal menjanjikan 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi. Kemudian di akhir ya, di luaran akhir di selesainya penelitian itu, luarannya berubah menjadi 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. Hal tersebut menjadi permasalahan yang serius, yang sulit untuk diselesaikan ya, ribet ya urusannya ya, dalam bahasa ya, kita adalah ribet, panjang urusannya karena memang
kita harus betul-betul seksama, betul-betul teliti di dalam menentukan keluaran wajib pada usulan proposal. Jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti yang dialami oleh teman-teman yang lainnya di luar perguruan tinggi kita, seperti itu. Nah, itu terkait dengan luaran wajib yang ada di skema PDUPT. Kemudian luaran tambahannya selain luaran yang ada di atas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang ditawarkan oleh Ristek BRIN adalah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, di mana sama, baik ketua, pengusul, persyaratannya, kemudian tambahan persyaratan wajib untuk ketua pengusul, sampai dengan mitra calon pengguna. Jadi di sini juga ada mitra calon pengguna dari hasil riset tersebut. Kemudian anggota peneliti 1-2 orang. Yang membedakan adalah luaran wajibnya. Bahwa di sini karena di sini berbasis terapan, maka pasti luaran wajibnya adalah produk, iptek dan sosial atau sosial budaya yang dapat berupa metode, blueprint, prototipe, sistem kebijakan dan lain sebagainya yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual. Kemudian juga ada produk yang lainnya yang berupa dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa dan lain sebagainya. Itu adalah luaran wajib untuk PTUPT. Jadi sampai kepada luaran tahun keduanya adalah uji coba, hasil uji coba produknya. Luaran pertama diciptakan produk, diperoleh produk, dan terdaftar di kekayaan intelektual. Tahun kedua adalah hasil uji coba dari produk. Tahun ketiga itu acuannya adalah tahun kedua sampai pada tahap yang mana. Itu sulit untuk tidak bisa diprediksi dengan segera ya, tetapi itu berdasarkan apa yang dihasilkan di tahun kedua. Seperti itu. Untuk TKT-nya adalah TKT 4, 5, dan 6. Itu. Demikian Bapak Ibu calon pengusul sekalian, bahwa yang kami sampaikan adalah terkait dengan perbedaan yang mendasar antara panduan ke-12 dengan panduan yang ke-13, serta skim-skim atau skema-skema penelitian yang bisa diusulkan di tahun 2020 dan didanai pendanaan tahun 2021 sebagai usulan baru statusnya di sini. Untuk yang jamak, ya penelitian jamak lanjutan, jamak atau lanjutan dan penelitian monotahun, ya silakan menyesuaikan dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan berdasarkan apa yang kami terima dari Ristek BRIN untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan semuanya, dan saya yakin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan jika kami bisa menjawab berdasarkan informasi yang kami terima akan kami jelaskan. Namun jika memang itu pertanyaan yang harus dijawab dan terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya, kami akan berupaya untuk mengkomunikasikan kembali kepada pihak Ristek BRIN ya, melalui upaya-upaya yang biasa kami lakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan peneliti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.